Kuatlah di dalam Tuhan. Judul renungan kasih karunia pagi ini. Efesus 6 ayat 10-12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 14 dan 15 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Salah satu kebohongan terbesar tentang Tuhan yang dipercaya oleh manusia adalah kebohongan bahwa Tuhan marah pada kita. Iblis mengetahui jika dia dapat membuat kita mempercayai bahwa Tuhan marah pada kita, dia dapat membuat kita terus terperangkap dalam ketakutan, kekalahan, dan keterikatan. Saya ingin membuka kebohongan iblis ini dengan menunjukkan dari firman Allah bahwa Tuhan tidak marah pada kita. Tuhan sangat mencintai kita dan dia ingin kita sungguh yakin dan percaya akan cinta kepada kita. Untuk mulai hidup dalam kemenangan, penting bagi kita untuk mempercayai bahwa Tuhan ada di pihak kita dan ia tidak melawan kita. Saat kita menggunakan senjata kepercayaan yang benar untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, Alkitab menyebut ini sebagai kuat di dalam Tuhan. Senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 10-20 menunjukkan kepercayaan yang benar tentang apa yang Yesus telah lakukan selalu membawa kita kepada kemenangan. Rasul Paulus memulai dengan ikat pinggang kebenaran. Saat iblis menyerang kita dengan kebohongan tentang kita, kenakan ikat pinggang kebenaran. Iblis tidak dapat menipu kita jika kita yakin dan percaya pada apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Dia hanya dapat menyusup ke pikiran kita jika kita tidak mengetahui atau tidak yakin pada firman Allah. Itulah sebabnya saya mendorong jemaat untuk mempelajari firman Tuhan secara pribadi dan mendengarkan khotbah atau renungan kasih karunia atau renungan baik grup WA yang kami kirim setiap hari ke dalam grup-grup WA, baik juga di YouTube, Instagram, dan seterusnya, ya, saudaraku. Nah, Tuhan mau Anda terus mendengarkan khotbah tentang kasih karunia, pesan yang berisi kasih karunia Tuhan dan kebenarannya. Isilah hati dan pikiranmu dengan kebenaran, dan kita pasti dapat mengalahkan iblis. Yang kedua, iblis akan mencoba menyerang kita dengan berbagai tuduhan dan pikiran atau penghukuman untuk membuat kita merasa bersalah dan memandang buruk diri kita sendiri. Maka jika kita teguh berdiri pada kebenaran, serangan iblis tidak akan mengalahkan kita. Semua panah api tuduhan iblis tidak akan berhasil melawan baju sirah kebenaran yang menjaga hati kita dari ketakutan, rasa bersalah, dan penghukuman. Kemudian iblis akan berusaha mencuri sukacita karena Injil kasih karunia yang digambarkan sebagai sepatu. Saat iblis menyerang, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan, sumber kedamaian kita, pasti menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Inilah saatnya kita kuat melawan kebohongan iblis. Tinggal tenang dan percaya saat kita mempunyai kepercayaan yang benar, tidak ada satupun area dalam kehidupan kita yang dapat dikalahkan iblis. Naikkan doa ini. Bapa, terima kasih karena Engkau telah melengkapi aku dengan senjatamu dan senjata kepercayaan yang benar, yang membuatku tetap berdiri kuat melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih untuk ikat pinggang kebenaran yang kutemukan dalam firman-Mu dan baju sirah kebenaran yang memimpin hatiku dari perasaan bersalah, takut, dan penghukuman. Terima kasih untuk Injil damai sejahtera dan Engkau hancurkan iblis di bawah kakiku. Aku percaya Engkau tidak marah padaku, tetapi Engkau ada untukku. Aku memilih hidup dengan kebenaran ini. Aku percaya kepercayaan yang benar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus katakan tentang aku dan situasi yang aku hadapi akan selalu membawaku pada kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Amin.